Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Arum Cayanti dengan NIM 221001117, hari kelas Informatika VRS kelas E, tahun angkatan 2022. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang dimana berdurasi 25 menit. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berada di pertemuan ke-8 yang dimana berjudul membersihkan data. Dan di PPT tersebut, yaitu yang dimana yang sudah saya buka ini, terdapat tugas yang berada di slide 25. Tetapi sebelum saya melakukan praktek dan menyelesaikan tugas, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu, menjelaskan isi PPT terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu apa sih melakukan pembersihan data yang kotor. Yang pertama ada konsep dan definisi. Baiklah, konsep dan definisi pembersihan data dalam size data yaitu merupakan proses fundamental dalam size data yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas data sebelum data tersebut digunakan dalam tahap analisis atau pemodelan. Data yang digunakan dalam dunia nyata umumnya berasal dari berbagai sumber seperti sistem informasi, survei, sensor, maupun input manual, sehingga sangat rentan terhadap kesalahan data. Dalam kesalahan data kotor dapat berupa nilai yang hilang, kesalahan pencatatan, data duplikat, nilai string yang tidak logis, serta ketidakkonsistenan format dan satuan. Dalam aplikasi RapidMiner, pembersihan data dilakukan pada tahap data preparation dengan memanfaatkan operator-operator yang dirancang khusus untuk menangani permasalahan kualitas data. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah data, tetapi lebih kepada memastikan bahwa setiap atribut dan nilai di dalam dataset benar-benar merepresentasikan kondisi sebenarnya, sehingga hasil analisis yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baiklah, di sini terdapat 4 konsep dan definisi, yaitu yang pertama adalah strategi pembersihan data dapat berupa pengisian dengan nilai yang tepat, yaitu min, median, minimal atau maksimal, mode, dan etc. Lalu koreksi nilai standar diisi dengan konstanta, menghapus baris kosong, dan lain-lain. Yang kedua ada data yang kotor, dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur, berupa missing value, data yang salah, dan data outlier. Yang ketiga ada rekomendasi adalah tindak lanjut dari proses pembersihan data. Yang keempat ada permintaan atas kebutuhan disesuaikan dengan standar di organisasi yang terkait. Selanjutnya di sini ada data privacy law, data meaning law 3. Data privacy law atau data meaning law
sering disebut sebagai hukum tidak tertulis dalam data mining, merupakan sekumpulan prinsip yang menggambarkan realitas dalam pengolahan data. Salah satu hukum yang paling dikenal adalah prinsip garbage in, garbage out, yang dinyatakan bahwa kualitas hasil analisis sepenuhnya bergantung pada kualitas data masukan. Prinsip ini menegaskan bahwa algoritma yang kompleks dan canggih tidak akan mampu memperbaiki kesalahan yang berasal dari data yang buruk. Selain itu, terdapat hukum lain yang menyatakan bahwa sebagian besar waktu dalam proyek flash data dihabiskan untuk tahap persiapan data dibandingkan dengan tahap pemodelan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu analisis data lebih ditentukan oleh ketelitian dalam memahami, membersihkan, dan menyiapkan data dibandingkan dengan pemilihan algoritma semata. Hukum-hukum ini menjadi landasan konseptual yang penting bagi praktisi data mining agar tidak mengabaikan peran data preparation dalam keseluruhan proses analisis. Baiklah, selanjutnya ada major text in data preprocessing. Preprocessing ya. Data processing dalam sains data terdiri dari beberapa tugas utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tugas-tugas tersebut mencakup pembersihan data untuk menghilangkan kesalahan dan inkonsistensi, integrasi data untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda, transformasi data untuk menyesuaikan skala format dan struktur data, serta reduksi data untuk mengurangi ukuran dan kompleksitas dataset. Setiap tugas memiliki kontribusi penting dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi dan siap digunakan dalam tahap analisis lanjutan. Tanpa pelaksanaan data processing yang baik, data cenderung mengandung noise dan redundansi yang dapat menurunkan akurasi analisis serta menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Baiklah, selanjutnya ada data reduction method, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi ukuran dataset tanpa menghilangkan informasi yang penting dan relevan. Kebutuhan akan data reduction muncul karena dataset berukuran besar dapat memperlambat proses analisis, meningkatkan kebutuhan sumber daya komputasi, serta memperbesar risiko overfitting pada model. Metode data reduction dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah atribut yang kurang relevan, mengurangi jumlah data melalui teknik sampling, atau menggabungkan data ke dalam bentuk yang lebih ringkas melalui agregasi. Dengan menerapkan data reduction, analisis dapat memfokuskan perhatian pada informasi yang paling signifikan, mengurangi gangguan dari data yang tidak penting, serta meningkatkan efisiensi dan interpretabilitas hasil analisis. Selanjutnya, ada penyebab data error. Di sini dijelaskan yaitu ada kesalahan nilai fitur di dalam sebuah dataset.
yaitu yang pertama ada jenis error, yaitu adalah kesalahan selama proses data entry, yaitu tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut adalah meningkatkan kapasitas staf data entry, menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Selanjutnya, jenis data error ada pengulangan waste page, yaitu tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut adalah menggunakan software untuk menghilangkan unreadable atau undetected karakter dari data input. Selanjutnya, untuk jenis error ada nilai fitur yang meragukan atau tidak mungkin. Tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut adalah meningkatkan kapasitas staf data entry menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Selanjutnya, jenis error yaitu tidak ada nilai fitur atau missing value, yaitu tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut yaitu melakukan perlakuan terhadap missing value atau menghapus sampel. Dan yang terakhir jenis yang error yaitu pencilan data atau outlier. Tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut adalah memvalidasi atau perlakuan sebagai missing value atau NaN, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab data error dalam dataset. Untuk yang lebih lanjut, yaitu data error merupakan kondisi di mana nilai data tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat muncul dari berbagai sumber. Kesalahan manusia merupakan penyebab yang paling umum, seperti kesalahan mengetikkan, kelalaian dalam pengisian data, atau ketidaktelitian saat memasukkan informasi. Selain itu, kesalahan sistem juga dapat terjadi akibat gangguan perangkat lunak, bug pada aplikasi, atau kegagalan proses integrasi data antar sistem. Data error juga dapat disebabkan oleh perbedaan format dan satuan ketika data digabungkan dari berbagai sumber, serta penggunaan alat ukur yang tidak akurat. Faktor lain yang sering diabaikan adalah data again, yaitu kondisi di mana data menjadi tidak relevan karena perubahan situasi atau waktu, sehingga meskipun data tersebut benar pada saat dikumpulkan, nilainya tidak lagi sesuai dengan kondisi saat analisis dilakukan. Baiklah, selanjutnya ada ketidakkonsisten nilai fitur di dalam sebuah dataset. Di sini ada jenis error yaitu deviasi dari nilai fitur yang standar. Tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut yaitu meningkatkan kapasitas staf data entry menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Selanjutnya, jenis error yaitu perbedaan unit pengukuran, yaitu untuk mengatasi jenis error tersebut adalah dengan cara menghitung ulang. Selanjutnya ada jenis error perbedaan level agregasi, yaitu akumulasi per hari dengan per minggu, yaitu tindakan untuk mengatasi jenis error tersebut yaitu menyamakan tingkat pengukuran menggunakan teknik agregasi atau ekstrapolasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang ketidakkonsistenan nilai fitur di dalam sebuah dataset. Ketidakkonsistenan nilai fitur merupakan permasalahan yang sering muncul dalam dataset dunia nyata, terutama pada data yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau melalui input manual. Masalah ini terjadi
ketika nilai yang memiliki makna yang sama direpresentasikan dalam bentuk yang berbeda, baik dari segi penulisan, bahasa, formal, maupun satuan pengukuran. Sebagai contoh, satu kategori dapat ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil, singkatan, atau istilah yang berbeda. Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan siswa menganggap nilai tersebut sebagai kategori yang berbeda, sehingga mengaruhi hasil analisis dan menurunkan performa model. Oleh karena itu, proses standarisasi nilai fitur menjadi bagian penting dalam pembersihan data untuk memastikan konsistensi dan keseragaman data. Baiklah, selanjutnya ada contoh data kotor. Di sini, data dalam dunia nyata atau kotor yaitu ada di mana tidak lengkap, yaitu berisi data yang kosong atau hilang. Contohnya adalah pekerjaan, sama dengan tidak ada isinya. Selanjutnya, banyaknya noise, berisi data yang mengandung kesalahan. Contohnya gaji, minus 10. Nah, selanjutnya ada tidak konsisten, berisi nilai yang berbeda dalam satu kode atau nama. Contohnya umur, 40, tanggal lahir, sama dengan 03/07/1197. Contohnya seperti itu. Baiklah, contoh data kotor dalam size data, saya akan jelaskan di bagian situ, di mana data kotor dapat muncul dalam berbagai bentuk yang masing-masing memiliki dampak negatif terhadap proses analisis. Nilai yang hilang atau kosong dapat menyebabkan perhitungan statistik menjadi tidak akurat atau bahkan gagal dilakukan. Data duplikat dapat menyebabkan bias karena satu entitas terhitung lebih dari satu kali. Nilai ekstrem atau outlier yang tidak masuk akal dapat mempengaruhi distribusi data yang menghasilkan model yang tidak stabil. Selain itu, data yang tidak logis seperti usia bernilai negatif atau nilai yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan dapat menurunkan kredibilitas hasil analisis. Keberadaan data kotor ini menunjukkan pentingnya proses identifikasi dan pembersihan data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Baiklah, sebelum dilanjutkan, saya izin untuk minum sebentar ya. Baiklah, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan penanganan data kotor menggunakan baiklah, di sini saya akan melakukan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke contoh data tidak konsisten, saya akan melakukan kesimpulan dari penjelasan saya semua yang tadi, yaitu pembersihan dan persiapan data merupakan fondasi utama dalam size data dan data mining. Tahap ini menentukan kualitas dan keadalan hasil analisis yang dihasilkan, sehingga tidak dapat diabaikan atau dianggap sebagai proses tambahan semata. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai konsep pembersihan data preparation law, tugas utama dalam data processing, metode data reduction, serta sumber-sumber kesalahan data, analisis dapat memastikan bahwa data yang digunakan berada dalam kondisi yang bersih, konsisten, dan relevan. Dengan demikian, proses analisis dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Baiklah, di sini ada contoh data tidak konsisten. Di sini seperti yang bisa kita lihat di bagian jenis kelamin, ada yang menggunakan tulisan lengkap dan huruf singkat seperti P untuk perempuan, tetapi di sini ada tulisan wanita. Jadi ini adalah data yang tidak konsisten.
Seperti ini, laki-laki yang harusnya L, tapi di sini ada penjelasan laki-laki dan pria. Jadi ini adalah data yang tidak konsisten. Baiklah. Di sini juga ada nama NASA, tetapi sayangnya mungkin ini nama nasabahnya, tetapi di sini tidak tertulis nama, tetapi seperti kali 1, kali 2, kali 3, seperti dan seterusnya. Baiklah, di umur di sini mungkin tidak ada kesalahan. Jumlah pinjaman, jangka waktu. Di sini tidak dijelaskan jangka waktunya berapa hari. Di sini hanya dijelaskan 1, 7, 6, 19, 8. Tetapi untuk contoh data tidak konsisten adalah yang di bagian ini, yang dimana ada perempuan harusnya P, tetapi ada tulisan wanita. Laki-laki yang biasanya menggunakan huruf L, tapi di sini ada tertulis pria dan laki-laki. Jadi begitu untuk data yang tidak konsisten. Selanjutnya ada contoh dataset yang kotor atau missing value. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada tanda tanya. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, ini adalah missing value yang harusnya ada isinya tetapi ini tidak ada. Jadi mana ini masih menjadi tanda tanya. Dan ini adalah dataset yang kotor atau missing value. Bagaimana cara mengatasi data yang kotor? Baiklah, bentar saya minum sebentar. Yaitu dengan cara mengidentifikasi dan pemahaman karakteristik data, yang dimana langkah pertama dalam mengatasi data yang kotor adalah melakukan identifikasi dan pemahaman terhadap karakteristik dataset yang digunakan. Pada tahap ini, analisis data harus memahami jenis data, sumber data, jumlah atribut, serta makna dari setiap fitur di dalam dataset. Identifikasi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya nilai yang tidak wajar, seperti data kosong, nilai ekstrim, atau format yang tidak konsisten. Dengan memahami konsep data, analisis dapat membedakan mana data yang benar-benar salah dan mana data yang hanya tampak tidak biasa tetapi masih valid. Tahap ini sangat penting karena kesalahan dalam memahami data dapat menyebabkan penghapusan atau perbaikan data yang sebenarnya masih relevan. Yang kedua, yaitu penanganan nilai hilang atau missing value. Nilai yang hilang merupakan salah satu bentuk data kotor yang paling sering ditemukan. Untuk mengatasinya, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan tergantung pada jumlah dan pola nilai yang hilang. Jika jumlah data yang hilang relatif sedikit, data tersebut dapat dihapus tanpa memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan dataset. Namun jika jumlahnya cukup besar, penghapusan data dapat menyebabkan hilangnya informasi penting. Oleh karena itu, pendekatan lain seperti pengisian nilai dengan rata-rata, median, modus, atau nilai tertentu berdasarkan konteks data sering digunakan dalam beberapa kasus. Nilai yang hilang juga dapat diprediksi menggunakan metode statistik atau model tertentu agar tetap mempertahankan pola data yang ada. Yang ketiga adalah menghapus data duplikat. Data duplikat terjadi ketika salah satu entitas tercatat lebih dari satu kali dalam dataset, baik secara identik maupun hampir identik. Keberadaan data duplikat dapat menyebabkan bias dalam analisis karena satu objek dianggap memiliki bobot lebih besar dibandingkan objek lainnya.
Untuk mengatasi hal ini, dilakukan proses identifikasi dan penghapusan duplikat berdasarkan atribut kunci seperti ID, nomor, transaksi, atau kombinasi beberapa fitur. Penghapusan data duplikat harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan data yang sebenarnya berbeda, tetapi memiliki nilai atribut yang mirip. Oleh sebab itu, pemilihan atribut pembanding menjadi faktor penting dalam proses ini. Yang keempat yaitu penanganan tidak penanganan nilai tidak logis dan outlier. Nilai tidak logis dan outlier merupakan bentuk data kotor yang dapat mengganggu distribusi data dan mempengaruhi hasil analisis. Nilai tidak logis biasanya dapat dikenali dengan membandingkannya dengan aturan atau batasan domain, seperti usia negatif atau nilai akademik yang melebihi batas maksimum. Data semacam ini dapat dihapus atau diperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, outlier tidak selalu merupakan kesalahan. Karena dalam beberapa kasus, outlier dapat mencerminkan kondisi ekstrim yang nyata. Oleh karena itu, penanganan outlier merupakan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah nilai tersebut harus dihapus, dirubah, atau tetap dipertahankan. Selanjutnya, ada standarisasi dan konsistensi data, yaitu ketidakkonsistenan format atau penulisan nilai merupakan masalah umum dalam dataset yang berasal dari berbagai sumber. Untuk mengatasi hal ini dilakukan proses standarising agar semua nilai memiliki format dan representasi yang seragam. Contohnya adalah penyeragaan penulisan kategori format tanggal, satuan pengukuran, dan penggunaan huruf besar atau kecil. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tidak menganggap nilai yang sebenarnya sama sebagai nilai yang berbeda. Dengan ada yang konsisten, proses analisis dan pemodelan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan efisien. Selanjutnya, yang keenam adalah transformasi data sesuai kebutuhan analisis, yaitu transformasi data dilakukan untuk penyelesaian data dengan kebutuhan metode analisis yang akan digunakan. Proses ini dapat mencakup normalisasi atau standarisasi nilai numerik, pengkodean data kategorikal menjadi bentuk numerik, serta penggabungan atau pemisahan atribut tertentu. Transformasi data tidak hanya membantu meningkatkan performa model, tetapi juga mempermudah interpretasi hasil analisis. Dengan informasi yang tepat, data yang awalnya sulit dianalisis dapat diubah menjadi bentuk yang lebih inovatif dan relevan. Selanjutnya yang ketujuh ada redukasi data untuk mengurangi kompleksitas. Data kotor seringkali berkaitan dengan ukuran dataset yang besar dan mengandung banyak fitur yang tidak relevan. Oleh karena itu, reduksi data menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini. Reduksi data dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah atribut yang kurang penting atau mengurangi jumlah data melalui teknik sampling. Dengan dataset yang lebih ringkas, proses pembersihan data menjadi lebih mudah dan resiko noise dapat dikurangi. Selain itu, reduksi data juga membantu meningkatkan efisiensi komputasi dan stabilitas model analisis. Dan yang terakhir, ada validasi dan evaluasi hasil pembersihan data. Setelah proses pembersihan dan pembalikan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi untuk memastikan bahwa data sudah berada dalam kondisi yang layak digunakan. Validasi ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan kembali distribusi data, hubungan antara variabel, serta kesesuaian data dengan aturan domain proses. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pembersihan data tidak justru menghilangkan informasi penting atau memperkenalkan bias baru ke dalam dataset.
Dengan validasi yang baik, analisis dapat lebih dipercaya diri dalam menggunakan data tersebut untuk tahap analisis lanjutan. Baiklah, selanjutnya di sini ada contoh cara mengatasi data yang kotor dengan tools Excel. Yang dimana di sini adalah menggunakan aplikasi Excel yang biasanya kita bisa melakukan perhitungan dan pengisian data, yaitu dengan menggunakan find and replace. Yaitu laki-laki temukan laki-laki dan ganti dengan huruf L. Nanti semuanya akan menjadi L laki-laki, dan untuk kasus perempuan akan sama juga dengan kasus laki-laki tersebut. Selanjutnya, baik, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada latihan praktek pembersihan data dengan RapidMiner. Nah, di sini nanti saya akan melakukan prakteknya dengan studi kasus lain, tetapi kita akan menjelaskan yang untuk bagian ini dahulu. Pertama, kita harus menyiapkan data yang ingin kita cek terlebih dahulu. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada missing data set noise. Lalu kita letakkan di sini. Selanjutnya kita harus melihat data yang noise-nya itu. Nah, di sini ada banyak tanda tanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah missing value. Banyak sekali tanda tanya yang tidak konsisten juga ada. Nah, seperti ini, tidak konsisten, bercampur, dan ada noise-nya, seperti itu. Nah, seperti ini kita bisa melihat missing-nya di bagian outer social network. Missing-nya ada 7, online gaming ada 2, online shopping ada 1. Baiklah, untuk agar lakukan langkah reflect missing value. Untuk menghilangkan missing value itu kita menggunakan reflect missing value. Di sini diatur untuk seluruh dan defaultnya average. Selanjutnya di sini yang tadi missing value yang banyak sekali tanda tanya yang tidak jelas, yang tidak ada isinya, semuanya menjadi berisi dan menjadi rapi kembali. Sudah tidak ada tanda tanya di sini. Tapi ini kenapa masih ada? Tidak tahu saya. Intinya anggap saja di sini tidak ada. Saya tidak tahu. Baiklah, di sini. Oh, ini dataset original. Maaf, saya salah membaca. Dataset original yang seperti ini, dan setelah dataset hasil reflect missing value dengan metode average. Yaitu di sini sudah tidak ada sama sekali kan? Tidak ada sama sekali tanda tanya semuanya terisi dengan baik dan benar. Selanjutnya, di sini adalah untuk bagian tugas. Yang pertama, amati dataset pada studi kasus, periksa data yang missing value, atau membersihkan data yang kotor dengan metode reflect missing value. Yang pertama, kita harus mendapatkan dataset terlebih dahulu. Saya akan mengambil di Kaggle. Nah, di sini, misalkan kita mencari stunting. Ini tadi saya sudah sempat mencari. Semoga ada. Oke, di sini ada datasetnya 54. Kita ambil satu. Kita pilih yang bagian atas saja. Baiklah, kita download terlebih dahulu. Kita menunggu downloadan tersebut. Baiklah, di sini mungkin sudah selesai. Kita lihat. Sudah selesai. Baiklah, di sini ada membersihkan data. Bukan, maaf. Ini kita ekstrakir. Terlebih dahulu. Setelah selesai,
Kita tunggu ekstrakirnya dulu. Maaf, laptop saya lelet. Oh, saya salah. Kok belum ini? Bentar, ekstrakir. Nah, kita bikin aja file barunya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita ekstrakir di dalamnya saja. Astagfirullah. Nah, ini ekstrakir. Nah, ini adalah data balita, data stunting. Setelah itu kita masuk ke aplikasi tercinta yaitu RapidMiner. Pertama, kita harus melakukan import data. Mohon maaf, laptop saya lelet. Tidak apa-apa, sabar menunggu. Ini bukan saya tidak pencet, tapi emang dia lelet. Bentar ya. Maaf karena lelet. Tidak bisa dipencet. Bentar. Ini saya mengecek udah berapa menit. Lebih 36. Biarkan tidak apa-apa. Di sini masuk ke komputer. Kita harus mengambil data yang sudah kita download tadi. Bentar, ini masih lelet. Baiklah, di mana tadi yang saya download? Mari kita cari. Masuk ke sini. Kita harus mencari yang kita download tadi. Baiklah, tadi saya menaruh di sini mungkin. Mari kita cek dulu. Oh, bukan. Nah, berarti di sini. Nah, baik, ini datanya, data balita. Lalu kita next. Kita harus mencari next data yang missing value-nya. Next. Finish. Kita tunggu sebentar, mungkin lama karena laptopnya lelet. Itu saya ingin minum. Nah, itu sudah, bismillah. Baiklah. Sini kita lihat apakah ada missing value-nya. Tidak ada missing, jadi kita harus cari data yang lain. Kita cari lagi data yang lain. Apa ya? Demam berdarah. Kita harus cari data yang missing value. Ini ada database-nya 2. Mari kita coba. Kita cari saja data yang missing value-nya untuk kita perbaiki datanya. Dan kalau tidak ada data missing value-nya, kita tidak bisa memperbaikinya. Lihat. Mohon bersabar. Maaf, ini entah siapa yang lelet ininya, laptopnya atau sinyalnya, saya juga tidak tahu. Mari kita cari yang lain kalau begitu. Apa ya? Kanker, dataset ada 30. Kita menggunakan yang banyak mendownload. Tidak bisa. Saya tidak tahu ini sinyal saya kah atau bagaimana, atau emang di sininya tidak bisa. Oke, coba.
lumayan banyak, ada 1743. Moga bisa. Bismillah. Kita download. Ini kayaknya yang rusak saya deh. Saya juga nggak tahu. Nah, bisa. Baiklah, sudah terdownload. Kita masuk ke sini lagi. Menunggu. Belum terdownload di sininya. Kita tunggu saja. Sepertinya isinya banyak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Kita download datanya terlebih dahulu. Oke, sepertinya sudah. Kita masukkan ke sini kembali agar kita bisa ekstrak dia. Lama sekali laptop saya yang lelet. Mohon bersabar, mohon menunggu. Saya berharap ada bantuan bisa dapat laptop baru. Saya tidak tahu kenapa ini. Tadi nggak bisa ekstrak di sini kan? Dia tidak bisa. Dia bisa, tapi dia tidak mau dipindahkan juga. Tuh. Lama. Oke. Baiklah, kita melihat data di sini saja deh. Siapa tahu ada. Baiklah. Mungkin ada data bekas, data balita. Kita pakai data diabetes saja nih. Coba ya, data diabetes ini. Karena lama sekali, jadi kita menggunakan ini. Baiklah, di sini harus kita cari. Nah, ini dia. Aduh, lelet. Ini missing value-nya. Aduh, lelet. Nah, not responding habis ini kan? Nah, itu tadi. Nah, ini dia. Missing value. Untuk kita bisa mengetahui missing value-nya lebih baik, kita melihat di statistik. Nah, di sini di statistik, di cool-nya missing value-nya ada 1, di HDL-nya juga 1, rationnya juga 1, di LYHB-nya juga 13. Mari kita lihat lagi. Nah, ada yang lebih banyak, 262 di BP2S dan BP2D. Dan bisa kita lihat masih banyak. Di tim PPN ada 3, HIP ada 2, YTS ada 2, BP1D ada 5, BP1S juga sama ada 5, di frame ada 12, di wake ada 1, di hay ada 5. Jadi untuk menghilangkan missing value ini, kita masuk ke desain, lalu kita tarik ini ke sini. Nah, sudah. Baiklah. Ini adalah data mentah yang belum kita olah. Nah, untuk menghilangkan missing value seperti yang ada di PPT ini tadi, kita membutuhkan repatching missing value. Nah, baiklah. Ini kebetulan sudah ada. Ini repatching missing value. Kita tarik dia. Jeder, sudah. Lalu kita tarik ini ke sini. Jeder, sudah. Lalu kita tarik ini ke sini juga. Jeder, sudah. Nah, sudah selesai kita harus mengatur di sini sesuai dengan perintah yang ada di sini. Di sini tertulis all dan di sini menggunakan average. Nah, baiklah. Kebetulan sudah di sini juga teratur. Ini all, Avenger. Nah, itu benar, Avenger, all. Nah, setelah itu kita tinggal play. Kita play dan tunggu prosesnya. Dan yap,
Proses sudah berjalan dan kita cek apakah masih ada missing value-nya. Dan yap, di sini tidak ada missing value-nya sama sekali. Tidak ada sama sekali missing value-nya. Kita lihat tadi data mentahnya. Banyak sekali dan yang sudah kita missing value-nya adalah segini. Baiklah, seperti yang tadi, di sini juga kita harus cek apakah masih ada tanda tanya seperti sebelumnya. Nah, sepertinya sudah tidak ada ya kawan. Benar ya kawan, seperti instruksi. Baiklah, sepertinya untuk pertemuan 8 tentang data kotor, membersihkan data kotor, cukup seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.